Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada para pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara live streaming Ngabuburit Ngaji Online yang diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Trawulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para pemirsa, bahwasanya acara Ngabuburit Ngaji Online tayang setiap 2 hari sekali pada jam yang sama, pukul 16.30, tapi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, pada hari Ahad tanggal 18 April 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan, Ngabuburit Ngaji Online dengan tema amalan 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita sapa narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Nurul Mubin selaku Ketua MUI Kecamatan Trawulan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Yai? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Tidak terasa Yai, pada sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada sore hari ini acara Ngabuburit Ngaji Online dengan tema amalan 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan. Langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Nurul Mubin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama ngaji di online Ngabuburit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadikan ilmu yang manfaat barokah maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Selawat dan salam semoga terlimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kenikmatan petunjuk dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu ajaran Islam, sehingga kita mengetahui mana hal yang batal, mana hal yang halal dan yang batal. Mudah-mudahan atas cinta kita pada Rasulullah SAW dapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tema pada sore hari ini yaitu amalan-amalan 10 hari di bulan Ramadan. Sebelum kita melaksanakan pengajian, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati ashabi sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang saya baca, nanti kita insyaallah dirotun nasikin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur
Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani rohani, sehingga bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kekuatan bisa melaksanakan sampai Ramadan sepenuhnya, dan puasa kita mudah-mudahan diterima dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong kang padha amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibaken alaikum sira kabeh apa syamu poso wulan Ramadan kama kutiba kaya oleh den wajibaken alal ladzina apa syam alal ladzina ing atase akeh min qablikum sadurunge sira kabeh, yakni al anbiya wal umam millatun Adam alaihi salatu wassalam. La'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna padha wedi-wedi utahe ngedoi sira kabeh al maasi padha wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa khitab ini adalah menunjukkan khusus untuk orang-orang iman dan orang-orang yang takwa, karena bisa membedakan antara iman dan ketakwaan ya di bulan-bulan Ramadan ini. Maka di sini firman-Nya Allah, hei orang-orang yang iman, kamu diwajibkan melaksanakan puasa bulan Ramadan seperti halnya diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Siapa? Para anbiya wal mursalin, seperti Nabi Adam, nabi-nabi lainnya, ini semua diwajibkan melaksanakan puasa. Seperti halnya Nabi Adam, mengapa kita disuruh dianjurkan puasa 30 tahun, 30 hari penuh? Ini karena awalnya Nabi Adam dulu itu memakan buah kulti sebagai larangan Allah, semua dilanggar, dimakan sampai ditelan di perut ini selama 30 hari. 30 hari baru keluarlah kotoran-kotoran dari buah kulti tadi. Maka langsung Nabi Adam diwajibkan untuk melaksanakan, disuruh tobat dengan melaksanakan puasa 30 hari 30 malam. Subhanallah. Itu Nabi Adam karena fisiknya besar sekali, kuat. Lah untuk umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya dianjurkan, diwajibkan hanya siangnya saja. Ini fadl dari Allah. Sedangkan malamnya tidak. Karena apa? Umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak seperti Nabi Adam dulu. Jadi fisiknya enggak sekuat Nabi Adam. Maka diwajibkan cuma di siang hari saja. Itu pun hanya separuh hari, cuma siang hari saja. Itu pun banyak yang tidak melaksanakan puasa. Sungguh itu. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini, waktu yang kayak gini ini masih diberi oleh Allah hidayah, diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lah untuk apa kita melaksanakan? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita bisa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka ukuran manusia, barometernya takwa dan imannya seseorang dilihat dari bulan puasa ini. Sedangkan kita di bulan-bulan puasa ini memang disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan-bulan puasa ini, terutama awal sampai 10, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat taraweh, sholat sunnah, baca Al-Quran, baca tasbih, dan baca sholawat dan istighfar. Karena apa?
Karena di sini diaturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awal lailatin min Ramadan, yaqulu ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbu, man dzalladzi yatlubuna fa natlubu, wa man dzalladzi yastaghfiruna fa naghfiru lah bi hurmati Ramadan." Wa ya'muru ta'ala al-kiram al-katibin fi syahr Ramadan bi ayatubu lahum hasanat wa la tubu alaihim sayyi'at wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum madiyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal Ramadan kemarin, awal berarti malam Selasa, Allah Subhanahu wa taala ini saya sudah berfirman, "Hei, barang siapa yang mencintai aku, maka akan aku cintai. Barang siapa yang mencari-cari aku, maka akan aku cari. Hei, barang siapa yang minta maaf padaku, akan saya ampuni dosa-dosanya." Sebab hormat bulan Ramadan. Inilah menunjukkan kita di bulan-bulan Ramadan ini, apalagi awal-awal ini, untuk memperbanyak membaca istighfar, untuk memperbanyak baca Al-Quran, sholawat, zikir, dan lain sebagainya. Kemudian fayaqulullahu ta'ala kiramal katibin fi syahr Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada malaikat kiramul katibin dalam bulan Ramadan. Wahai malaikat kiramul katibin, ya ada apa Gusti? Sekiko dawuh, tulislah kebagusan semua pada orang-orang yang melaksanakan puasa ini, semua kebaikan-kebaikan tulislah, dan jangan menulis kejelekan-kejelekan. Kemudian ampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka diaturkan man shoma Ramadan imanan hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini pertama kali memang kita di samping melaksanakan tarawih, memang dan lagi diperbanyak untuk bacaan wiridan dan bacaan Al-Quran. Ini tentu sangat penting sekali di bulan Ramadan. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan berkali-kali, seperti imam kita ya. Masih ya. Wa kana Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu yaqra'u fi Ramadan 60 khatmatan fi ghairi shalatin. Ini wa kada Abu Hanifah nahwahu. Karena imam kita Imam Syafi'i setiap Ramadan membaca Al-Quran sampai khatam 60 kali. Bayangkan 60 khataman. Ini selain bacaan di dalam waktu sholat. Juga imam kita Abu Hanifah juga sama. Sedangkan Imam Malik ini juga membaca hadis-hadis, ngaji, kuliah subuh dan lain sebagainya di samping bacaan-bacaan. Ini kita sebagai umat-umat Kanjeng Nabi untuk tafaulan, kapan kita harus mengeblat kepada imam-imam kita. Setidak-tidaknya walaupun gak khatam 60 lah, nanti 1 minggu sekali, atau alhamdulillah di di kampung saya ini juga insya Allah sudah khatam 1 kali bersama Darussan. Tadi 5 hari kita cek 1 kali, nanti ya inilah memang wajib kita setiap Ramadan memang harus begitu. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini udah bersabda. Di sana itu dikatakan al jannatu, ini hadis yang sangat umum sekali ya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an wa shaimina fi syahr Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang surga itu sangat rindu sekali kepada 4 golongan, termasuk satu adalah talil Quran, orang yang baca Quran. Ini yang amalan-amalan yang telah
lakukan pada madhab kita ini, dan ulama-ulama salaf memang memperbanyak Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, kita untuk mengajari kitab-kitab salaf. Maka diimbaukan kepada semua masyarakat, kalau bisa setiap musola, setiap masjid-masjid ini kalau menjelang maghrib, untuk menjaga jamaah kita di waktu maghrib ini diupayakan untuk melaksanakan kuliah sore, apa namanya itu, kultum ya, menjelang maghrib, sehingga nanti setelahnya kultum terus kita buka bersama, takjil, setelah takjil jamaah baru buka bersama. Ini memang wadifah ulama-ulama dulu. Alhamdulillah ini kayaknya di daerah Terabuan banyak sekali untuk menjelang maghrib diadakan ngaji kita bareng untuk orang-orang kampung. Inilah kalau kita mau puasa yang selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti diisi lain-lainnya yang tidak berfaedah. Ini kita jangan sampai. Lebih-lebih diupayakan di bulan-bulan Ramadan ini, syukur-syukur di lainnya Ramadan, kita untuk memperbanyak majelis-majelis taklim, dan untuk kita melaksanakan berjamaah istiqomah. Ini diupayakan gitu. Biar apa? Ya, puasa kita ini selalu tambah mantap, bisa seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW anaqol, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, wa yakunu ma'i tahtal arsy, wa man dawama ala jamaah fi Ramadan aqtallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala, wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullahi ta'ala bir rahmah, wa ana kafilun fil jannah, wa ma min ra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, dan seterusnya. Wa man qada hajata akhil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, ya kayak gini ini, saya contohkan seperti menjelang maghrib di masjid-masjid itu kan banyak yang pengajian ini, atau setelahnya subuh. Kalau di pondok salaf sih terus full mulai pagi sampai, kecuali sholat jamaah liburnya. Siapa yang hadir di majelis taklim di Ramadan, setiap satu tapak, satu jangka tapak ini diberi pahala seperti bagaikan ibadah 1 tahun. Kata Rasulullah, orang yang semacam ini besok bersama dengan Rasulullah SAW di bawah aras. Dan barang siapa yang membiasakan, mengistiqomahkan, melanggengkan jamaah di bulan Ramadan, baik itu jamaah 5 waktu atau jamaah taraweh, Allah Ta'ala akan memberi setiap 1 rakaat diberi pahala kuota yang dipenuhi dengan beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang perbaiki kedua orang tua di bulan Ramadan, maka orang itu akan memperoleh melihat Allah. Allah akan melihat dengan rahmatnya. Maka kita jangan sampai lupa, kalau di bulan Ramadan awal-awalnya aja kita untuk memberikan pakaian atau apa saja yang diinginkan kedua orang tua. Ini kalau memang masih ada. Jadi kalau tidak ada, ya kita mendoakan terus menerus. Wa ana kafirun fil jannah, kata Nabi, saya menanggung besok. Orang yang semacam itu pokoknya memperbaiki kedua orang tuanya ahli jamaah, besok di surga bersama-sama Rasulullah SAW.
Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala sabu Maryam Asyah. Dan bagi orang perempuan yang masih punya suami, siapa saja yang minta ridho pada suaminya di bulan Ramadan, maksudnya suaminya tidak marah-marah, karena ridhoannya orang itu akan diberi pahala seperti Nyai Asia dan Maryam. Wa ma qadha hajat akhi al-muslim, dan barang siapa yang mendatangi hajat kebutuhannya sesama muslim di bulan Ramadan, Allah akan memberi 1000 hajat kebutuhan besok di hari kiamat. Inilah perlunya sosial kita di bulan-bulan Ramadan. Kalau memang ada kelebihan, siapa saja membutuhkan, kalau kita punya, silakan untuk memberi. Kadang-kadang kita memberi takjil, memberi santunan anak yatim, memberi siapa saja membutuhkan. Itu kalau bisa ya tidak di bulan Ramadan, tapi cuma di bulan Ramadan ini karena dilipat gandakan. Kalau menurut Imam Nakhoi tambah satu pemberian dilipat gandakan 1000 kali. Jadi kalau kita memberi satu nasi bungkus, ini diberi sama dengan memberi 1000 nasi bungkus. Ini diantaranya amalan-amalan di Ramadan, di samping kita untuk melaksanakan tadarusan, baca selawat, istighfar, sunnah, kita perbanyak sedekah juga pada siapa saja yang membutuhkan. Berarti pada intinya katakanlah amalan 10 hari pertama membaca Al-Quran itu yang nomor 1 tetap ya, walaupun bukan bulan Ramadan, ya, lebih-lebih di samping kita melaksanakan sholat taraweh, ya, ini juga membaca Al-Quran. Ya. Ada yang banyak sekarang ini katakanlah itu an-naum ibadatun ya. Gimana kalau menurut pendapat yang katanya tidur adalah juga ibadah itu ya? Memang gitu. Hati naum shaim ibadatun. Tidurnya orang ibadah, orang puasa itu ibadah. Daripada kita merupi kesana kemari, daripada melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu bandingannya kita harus tidur. Tapi alangkah baiknya kita ini untuk memanfaatkan ilmu, untuk tadarusan, untuk mengaji, menyampaikan ilmunya, sosial kesana kemari, itu baru amal lebih utama daripada tidur. Itu kan alasannya orang, ya tidak boleh kita alasan terus malas-malasan tidur. Ya memang namun soal ibadah tuh, tapi lebih banyak kita untuk karya, malah ibadahnya dilipat gandakan. Karena yang banyak sekarang khususnya para kaula muda ya gitu ya. Iya. Daripada kita ngerumpi, lebih baik kita tidur. Iya. Padahal ada yang lebih baik selain kita buat tidur, seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, ada yang lain sebagainya kan banyak ya. Ya untuk itu lebih-lebih ini orang anak-anak muda ya. Anak muda itu kalau puasa ini, kalau memang dia itu tidak ada sugul, kesibukan pekerjaan misalnya, karena kemarin sudah melakukan untuk demi puasa. Ini alangkah baiknya kalau kita untuk memperbanyak ilmu lagi, kita menimbal kemana saja. Jadi dimanfaatkan. Ini juga ada ahatan, ada senenan, ada ngaji sore. Ini dimanfaatkan terus. Itu kalau memang kalau beliaunya itu punya ilmu misalnya, kita sampaikan kepada siapa. Seperti halnya kayak ini mau istilahnya mengajari anak-anak tentang Al-Quran, tentang fikihnya, tauhidnya dan lain-lain. Ini adalah lebih manfaat daripada kita hanya tidur belakang. Ini cuma untuk alasan kadang orang-orang yang malas itu. Ya ini. Jadi mumpung kita ini di bulan-bulan puasa ini, di samping kita membaca Al-Quran dan tasbih, karena di sini dikatakan bahwa bayam bagi lil mukmin ayyahtari syahrul Ramadan wa yahtari zaminal munkarat wa yahtari bit ta'at
minas sholat wa tasbih wa tadkir wa tilawatil Quran. Afdalu min ibadati ummati tilawatul Quran. Ini dianjurkan kita memang sebagai orang-orang mukmin untuk memuliakan di bulan-bulan Ramadan ini dan menjaga dari kemungkarotan, sibuk kita taat. Kan berarti kita taat apa saja? Di antaranya kita banyak membaca sholat dan sholat tarawih, sholat sunnah, baca sholawat, baca tasbih, zikir pada Allah, baca Al-Quran. Karena kalau Allah Ta'ala Musa alaihissalam, inni uhtitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurhum dulumatani. Faqala Musa man nuron ya Rabbi. Qala Allah Ta'ala nur Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa wa madulumatani ya Rabbi. Qala Allah Ta'ala dulmatul qabri wa dulmatul yaumil qiyamah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firman atau jawab kepada Nabi Musa, Musa, saya memberikan pada umat-umatnya kepada Nabi Muhammad SAW ini dua nur supaya tidak membahayakan kepada umat supaya tidak membahayakan, maksudnya tidak merah kegelapan. Adapun Allah yang dua kegelapan itu yaitu manurani. Terus Nabi Musa tanya, ya Allah, nur dua itu apa? Dari Allah yaitu nurnya Ramadan dan nurul Quran. Kemudian Nabi Musa, kemudian kegelapan dua itu apa? Ya Allah, ya Rabb. Dijawab yaitu kegelapan di waktu di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Otomatis kalau kita sering membaca Al-Quran, melaksanakan puasa, insya Allah besok tidak akan mengalami kegelapan sama sekali. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab atau dialog. Ya, mungkin ada tip-tip Yai untuk para pemuda, bagaimana caranya untuk kita itu lebih giat menjalankan ibadah puasa itu tidak dengan tidur. Mungkin itu dengan tip-tip yang sekiranya itu mudah atau ringan untuk kaula muda. Ya, untuk kaula muda kita untuk meringankan melaksanakan ibadah puasa, satu, tidak ketika malam tidak memperbanyak begadang. Kita manfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Jangan sampai kita waktu itu disia-siakan. Karena rata-rata kaula muda sebagian ini setelahnya tarawih dibuat begadang. Kita tidak manfaatkan ilmu sampai sore, sampai jam 3. Jam 3 itu pun dibuat kadang-kadang ya main-main di jalan, bahkan setengah 2, jam 2 itu musikan. Itu sebenarnya kurang baik sebenarnya. Terlalu malam itu. Kita mengingatkan orang sahur kan sebenarnya jam setengah 3 atau jam berapa. Kasihan orang-orang yang sedang tahajud dan sudah terganggu kadang-kadang. Nah, ini diupayakan kita maksimalkan waktunya tidur, waktunya kita terawih baca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa bersama dengan teman-teman yang masih malas diajak tahajudan. Kemudian setelahnya sampai subuh misalnya gitu. Terus paginya berkarya kan masih kuat. Berkarya sesuai dengan profesinya masing-masing, diniati ibadah. Diniati ibadah ini pun pahalanya dilipat gandakan juga, demi untuk membantu kedua orang tua, membantu sesama dan sebagainya. Ini. Ya, yang pertanyaan yang kedua, amalan apa yang harus kami lakukan di 10 malam pertama di bulan suci Ramadan?
Ya, sesuai tema ya. Apa yang pas untuk kita laksanakan, kita lakukan di amalan 10 pertama di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun sekarang sudah 6 hari ya. Kurang 4 hari lagi kita memasuki 10 yang kedua. Ya, itu tadi kita pertama sampai 10 hari, bahkan sampai 1 bulan. Jadi samping memperbanyak ibadah-ibadah, seperti jangan sampai kita masalah tarawih ini ya sampai ketinggalan, karena tidak ada sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Eman. Ini samping itu kita melaksanakan tadarusan untuk membina adik-adik kecil, perlu disemai. Ini peraturan sampai jam 10, ataupun nanti terus biar tidak mengganggu masyarakat lain, Kak adik speaker nggak apa-apa, kita pakai salat saja sampai jam 10. Kemudian nanti terus di samping itu coba melaksanakan qiyamul lail. Kita malam Jumat atau karena ini mumpung-mumpungan bulan Ramadan, ngajak teman-teman qiyamul lail, walaupun itu ya hanya berapa rakaat tahajudnya, terus tidur, bisa tidur lagi, nanti kita sahurnya dipres setengah 4 karena paginya kerja kan, setengah 4, setelahnya sahur sudah tidur, setelahnya subuh kalau bisa diadakan kuliah subuh. Ini terus, kemudian sudah siang, kita biasanya setelah subuh itu kadang-kadang nggak kuat, tidur sejenak. Kemudian jam berapa, setengah 7 yang kita berangkat ke kantor silakan, ya kemana saja, ataupun di rumah kita bantu-bantu orang tua sampai, itu namanya birrul walidain. Jangan sampai kita ini melalaikan kedua orang tua. Ini nanti insya Allah kalau amal-amal kayak gitu kita laksanakan, insya Allah puasa kita tandanya puasa yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak ada alasan untuk kita menjalankan puasa untuk bermalas-malasan ya. Tidak ada. Kita harus bisa mengatur waktu agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, ini pertanyaan yang kedua, yaitu bolehkah berkumur dan gosok gigi pada waktu bangun tidur di pagi hari pada saat puasa bulan suci Ramadan? Ya, ini urusan oke. Kita berkumur, kita pakai sikat odol, bukan berkumur dok, sikatan dan sebagainya. Ini di waktu pagi, ini tidak apa-apa, asalkan tidak ditelan. Itu ya, tidak ditelan. Lah ini bab masalah telanjurnya. Di bab masalah itu telanjurnya air ke dalam, bukan berkumur toh. Kalau kita berkumur nggak melaksanakan wudhu kan, berkumur toh, misalnya nggak pakai wudhu atau mandi biasa, ini kok sampai terlanjur ya, terlanjur tak sengaja, ini membatalkan puasa. Tapi kalau berkumurnya kita ini berwudhu, karena dianjurkan oleh syariat, dianjurkan kita berwudhu, berkumur dan berwudhu dan seterusnya ya. Kemudian masuk pada entah kemana ini terus sampai lubang-lubang ini yang tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Dan kita utarakan lagi, yang penting kita mandi ya, mandi biasa, hati-hati, langsung ini masuk dengan sendirinya, ini membatalkan puasa. Namun kalau kita mandi karena mau berangkat Jumatan kan dianjurkan oleh syariat sunnah kan, mandi jebret masuk dengan sendirinya, ini tidak apa-apa ya. Atau kita wudhu, atau kita mandi junub karena tadi malam berkumpul sama sang istri, tiba-tiba kelelahan sampai pagi, sampai subuh, kita mandi jezet, caranya kita basuh, ternyata tiba-tiba masuk dengan sendirinya, ini tidak apa-apa karena ada anjuran dari syariat. Berarti kita itu bisa membedakan mana yang dianjurkan atau tidak. Intinya kalau kita hanya berkumur, sikatan, pakai odol, pokoknya odolnya jangan ditelan, tidak apa. Sekarang kan itu ada ya yang salah satu odol yang kalau dipakai itu isinya masuk sampai ke dalam, itu gimana ya? Ya, itu kan bukan benda padat kan, itu kan benda gas.
tidak apa-apa. Kalau kita pakai hand apa itu angin dan sebagainya, ini kan masuk juga. Ini juga ada apa-apa. Ya, ada pertanyaan selanjutnya yaitu bolehkah sahur hanya minum air putih saja ya? Ya. Sebaiknya kita ini karena orang yang selalu berkarya, sebaiknya sahur itu untuk kekuatan kita, sebaiknya dengan nasi dan sebagainya, biar paginya kuat kita kerja. Tapi umpama kita hanya sahur, niat sahur dengan air saja, ini cukup, karena itu sudah mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah SAW. Cuman sudah disunahkan, dapat kesunahan. Cuman kalau minum sebelum tengah malam, sebelum jam 12 katakan, ini tidak ada pahalanya. Saya minum langsung tidur, tidak ada pahalanya. Sahur maksudnya. Tapi sahurnya harus setelahnya, batasnya setelahnya jam 12 atau setengah hari lah, setengah malam, jam 12 sampai sebelum fajar. Berarti bisa dikatakan sahur itu di atas jam 12 malam ya? Itu. Jadi kalau berarti dikatakan sahur ya? Sahur itu memang sunnah. Walaupun itu hanya air, tetap dikatakan sunnah ya? Tidak pahala sunnah. Barangkali pemirsa ada yang tanya lagi bab masalah fikih, ya kalau bisa dijawab, kalau enggak ya ditunggu nanti. Ini masih ngetik ini rupanya. Ya, mungkin para pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja berada perlu pemirsa ketahui bahwasanya acara ngabuburit ngaji online ini tayang setiap 2 hari sekali pada waktu yang sama, tapi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Yang menunggu pertanyaan yang masih diketik. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah sesudah witir di taraweh terus witir kembali di akhir malam Yai? Ya, ini sangat tepat sekali pertanyaannya. Memang seringkali kita itu kadang-kadang Indonesia usaha sendiri itu lupa, kan nggak apa-apa. Memang kalau sudah ada witir, tidak ada kedua witirnya. Jadi kita tahajudnya ini setelahnya kita melaksanakan tarawih terus witir. Tahajudnya biasanya pokoknya selain witir, atau itu sholat tasbih, sholat hajat dan sebagainya. Kalau memang lupa, saya kok witir terus lupa, kan nggak apa-apa. Ini memang tidak ada witir 2 kali. Jadi witir 1 kali, cuman setelahnya tarawih tok, ya. Ataupun sebelum tarawih nanti kita tidur witir sendiri gitu. Intinya tidak boleh, kita tidak ada anjuran untuk witir 2 kali. Berarti intinya kalau kita setelah sholat taraweh kita witir, katakanlah kita jaga-jaga ya. Mungkin kan kita kan kadang-kadang lupa ya. Tapi seumpama katakanlah kita tidak lupa, pada malam hari kita melaksanakan sholat, berarti kita tidak usah melakukan sholat witir lagi ya. Tidak boleh. Memang witir di bulan Ramadan itu kan dianjurkan kita berjamaah. Ya, kita setelahnya tarawih langsung kita witir, eman-eman nanti witir bersama berjamaah, terus paginya besoknya kita melaksanakan sholat lainnya witir, pokoknya tahajudnya tasbih atau dan sebagainya. Jadi inilah kita perlu untuk masalah hukum-hukum ini kita paparkan. Nah, tentang satu lagi ya, walaupun tidak ada yang tanya, tapi banyak ada yang bagaimana orang-orang yang jualan di pada bulan Ramadan di siang hari. Iya, gimana ya? Ini kan tafsir. Banyak ya. Iya, makanya ini. Itu pun hampir mayoritas kan juga Islam ya. Ya, awalnya sayangnya tadi dari bahwa kita pakai di referensinya nggak hafal saya. Memang pada dasarnya kita di awal di siang Ramadan ini harus menghormat sesama muslim. Apalagi menghormat kepada orang-orang yang berpuasa. Orang Majusi saja ketemu anaknya makan di tengah jalan tampil, kamu nggak menghormat sampai pada orang Muslim ini. Ayo sana. Nah, itu orang Majusi. Alhamdulillah dengan penghormatan itu orang Majusi mau meninggal bisa membaca
syahadat. Inilah hikmahnya penghormatan. Seharusnya kita sebagai orang muslim lebih menghormati ya, seharusnya. Kemudian kita apa pasar-pasar orang berjual tutup semua? Tidak. Lihat saja, kalau jual makanan itu memang benar-benar untuk persiapan nanti sore, ini tidak apa-apa. Karena jualannya kan biasanya jam 4 sudah siap-siap. Seperti tadi jualan mulai teroyo sampai ngeluh penuh. Nah, kemudian apa? Jualannya itu benar-benar tidak memancing orang itu untuk mokel gitu, untuk batal puasa. Dalam arti ya jualan kita harus ya selalu menang. Kecuali kalau sore kan memang untuk persiapan berbuka. Nah, sedangkan dimohon lagi sangat kita sebagai MUI ya, nanti yang jualan itu supaya ditutup saja, walaupun itu berjualan tapi kan nggak kelihatan kan makan. Tutup dengan tabir ya. Ya, mungkin alasannya beliau itu untuk nyapu orang musafir. Tapi alhamdulillah di Trongkron itu banyak musafir sekali. Nyatanya di sekarang itu penuh. Berarti anggap aja kita musafir. Kalau di sana ya memberi orang kafir makanan siang hari, kalau memang benar-benar dimakan, itu pun haram hukumnya. Ya. Memberi orang kafir yang siang-siang bolong ini karena untuk dimakan. Pada bulan Ramadan ya. Ramadan haram, tidak boleh. Apalagi sama muslimnya, terus dan sebagainya. Maka sampai kita ini kalau niat di waktu bulan Ramadan ini kok lupa, kan makanya di awal itu disuruh apa? Untuk menjamak. Niatkan itu, barangkali ada kelalaian. Kalau tidak jamak ada kelalaian, itu pun kalau lupa ya kita tidak boleh mokel ya, tapi puasanya wajib ngada. Karena apa? Untuk hormat bulan Ramadan gitu loh. Alhamdulillah Yai, kita memasuki di penghujung acara, yaitu kesimpulan dari awal sampai akhir sesuai tema tadi, amalan 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kesimpulannya di bulan suci Ramadan ini amalannya kita memperbanyak ibadah dan menjauhi semua larangan. Di antaranya kita menjalankan sholat taraweh, sholat sunnah, dan mengikuti pengajian-pengajian di mana saja pun, dan memperbanyak Al-Quran sampai khatam, kemudian sampai maksimal berapa nanti. Oh iya, ini karena ada iklan. Oh langsung, maksimal. Ya, kalau memang tidak ada yang misalnya orang sudah tua, kadung tak bisa baca Quran, perbanyak sholawat, berjamaah baca istighfar. Mengapa? Di musim-musim pandemi ini jangan dikatakan pandemi sudah hilang, masih banyak. Kita ikhtiar, doir banyak. Karena diaturkan firman Allah, wa makana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kepada orang siapapun di mana di situ memperbanyak bersama dengan Rasulullah, berarti memperbanyak sholawat. Dan satunya wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa orang-orang itu di mana orang itu memperbanyak baca istighfar. Maka kalau ingin selamat dari COVID-19, bacalah perbanyak sholawat dan membaca istighfar, lebih di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan semacam ini kita diberi oleh Allah keselamatan fid wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup atau doa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Kiai Haji Nurul Mubin. Perlu pemirsa ketahui sebelum doa dibaca bahwasanya acara ngabuburit ngaji online ini ditayangkan setiap 2 hari sekali pada waktu yang sama pukul 16.30 dengan tema dan narasumber yang berbeda.
sebelum doa kita baca, saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila ahmad thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tadna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawatu jamil khairat la hayat abadan mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina min ahli wa taj'alna wa jamil syaitan. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wa bita'afin wa la masyaqqatan wa la kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana qiyamana wa qurrata a'yunina wa taqsurna ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.